7 daftar film buruk yang pernah dirilis. You're an orphan, raised by Indians. Hello Movie Mania, selamat datang di Movie Ninja. Apa kabar nih? Semoga kita semua sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, Movie Ninja telah merangkum 7 film buruk yang pernah dirilis sepanjang masa. Tapi sebelumnya, pencet tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan update terbaru video dari Movie Ninja. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Dark Tide tahun 2012 dengan rating 0%. Halle Berry memang pernah mendapatkan penghargaan Best Actress Oscar tahun 2002. Namun setelah Berry tampil di Catwoman pada tahun 2004, karir aktris tersebut perlahan-lahan semakin menurun dan sering terjebak di film jelek. Salah satunya adalah Dark Tide tahun 2012. Di film garapan John Stockwell ini, Berry berperan sebagai seorang ahli hiu. Kehadiran aktris besar tentunya tidak langsung menaikkan nilai satu film jika filmnya menghadirkan kisah yang sama sekali tidak menarik. Gara-gara plot dan dialognya yang buruk, kehadiran Berry sama sekali tidak membuat film ini bersinar. Saking jeleknya, film ini sampai mendapatkan skor 0% di Rotten Tomatoes loh. Yang kedua, The Ridiculous 6 2015 dengan rating 0%. Seakan gak belajar dari kesalahan Jack and Jill, Adam Sandler kembali membintangi film yang kurang disambut dengan baik yang berjudul The Ridiculous 6 tahun 2015. Film garapan Frank Serasi ini berkisah tentang 6 laki-laki yang tanpa disadari ternyata mereka memiliki satu ayah biologis yang sama. Faktanya lagi, film ini ternyata dibintangi salah satu bintang Twilight yaitu Taylor Lautner. Seperti Jack and Jill, The Ridiculous 6 mendapatkan banyak kritikan dari penonton maupun kritikus. Parahnya lagi, film yang ditayangkan secara eksklusif di Netflix ini menyajikan lelucon yang cenderung rasis untuk para suku asli Amerika. Candaan yang cukup menyinggung The Ridiculous 6 akhirnya membuat film ini hanya mendapatkan skor 0% di Rotten Tomatoes. Yang ketiga, Cabin Fever 2016 dengan rating 0%. Apakah kalian pernah menonton film Cabin Fever yang dirilis pada tahun 2002? 14 tahun setelah film tersebut dirilis, sutradara Travis Z meremake film ini. Lalu sutradara film sebelumnya yaitu Eli Roth berperan sebagai penulis naskah film remake-nya. Sayangnya Cabin Fever versi remake sama sekali tidak mengulangi kesuksesan film sebelumnya. Bukannya jauh lebih baik dari film pertamanya, Cabin Fever versi remake malah mendapatkan banyak kritikan dari para penonton maupun kritikus. Film ini dianggap hanya mengandalkan adegan sadis dan menjijikkan tanpa mengedepankan ceritanya. Akibat kegagalan eksekusinya, Cabin Fever versi remake sampai mendapatkan skor 0% di Rotten Tomatoes. Sergeant Stratton, you're a highly effective operative. You don't have a reputation for respecting authority or the chain of command. Yang keempat, Stratton 2017 dengan rating 0%. Apakah kalian tahu bahwa Henry Cavill hampir membintangi film aksi thriller yang berjudul Stratton 2017? Namun karena perbedaan kreativitas, Cavill akhirnya keluar dan posisinya digantikan oleh Dominic Cooper. Cavill tampaknya membuat keputusan yang tepat keluar dari proyek Stratton. Soalnya film ini ternyata tidak disambut dengan baik. Film yang disutradarai oleh Simon West ini ternyata merupakan film adaptasi novel. Selain Cooper, Stratton juga dibintangi oleh Gemma Chan, Taylor Hoechlin, dan Tom Felton. Sayangnya, film ini menghadirkan cerita yang dianggap kurang berkualitas sehingga memiliki nuansa film murah. Itulah sebabnya Stratton hanya mendapatkan skor 0% di Rotten Tomatoes.
kelima, London Files 2018 dengan rating 0%. Sebelum ada perseteruan di antara Johnny Depp dan Amber Heard, kedua aktor tersebut pernah terlibat dalam satu film, salah satunya adalah London Files 2018. Walau dirilis pada 2018, proses syuting London Files telah dilaksanakan pada tahun 2013 saat Depp dan Heard masih menjadi sepasang kekasih. London Files awalnya direncanakan rilis pada tahun 2015, namun harus ditunda karena ada permasalahan hukum antara sutradara film ini, yaitu Matthew Cullen dan pihak produser. Permasalahan antara sutradara dan prosedur seakan sudah menjadi tanda buruk untuk London Files. Film ini benar-benar gagal secara pendapatan maupun penilaian saat dirilis. Alhasil, film ini sampai mendapatkan rating 0% di Rotten Tomatoes. In this boat, I see our future. Yang keenam, Mary 2019 dengan rating 4%. Kehadiran aktor terbaik memang tidak selalu menjamin kesuksesan suatu film. Buat kalian yang belum tahu, Gary Oldman akhirnya mendapatkan Oscar pertamanya pada tahun 2018. Namun setahun setelah kemenangannya, Oldman malah membintangi film horor yang menuai banyak kritikan yang berjudul Mary 2019. Akting Oldman di Mary tentunya tidak perlu kalian ragukan. Sayangnya arah film ini tidak jelas mau kemana. Niatnya sih ingin menjadi film horor supernatural, tapi elemen horornya malah kalah dengan elemen dramanya. Ceritanya yang tidak maksimal akhirnya membuat Mary hanya mendapatkan skor 4% di Rotten Tomatoes. Evening. Yang ketujuh, John Henry 2020 dengan rating 0%. Salah satu bintang seri film Fast and Furious, yaitu Ludacris, sempat muncul di 2020 lewat film yang berjudul John Henry 2020. Selain Ludacris, John Henry juga dibintangi oleh Terry Crews yang berperan sebagai pemeran utama film ini. Film garapan Will Forbes ini terinspirasi dari tokoh salad cerita rakyat Amerika Serikat yang juga bernama John Henry. John Henry boleh saja terinspirasi dari karakter ikonis Amerika Serikat. Namun, film ini gagal menghadirkan sesuatu yang ikonis kepada penonton. Crews tampil dengan cukup baik sebagai pemeran utama. Sayangnya penampilan Crews enggak didukung dengan jalan cerita filmnya yang berantakan. Alhasil, film ini diberikan skor 0% di Rotten Tomatoes. Nah, Movie Mania, itulah 7 film terburuk yang pernah dirilis. Menurut kalian, mana nih yang ratingnya paling rendah? Tuliskan di komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.